Shalom. Selamat hari Minggu Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Walaupun kita hanya beribadah di rumah, mari kita tetap bersuka cita, tetap bersemangat, dan terus bersyukur bersama keluarga kita di rumah. Tapi jangan lupa untuk menjaga jarak, menggunakan masker, dan menjaga kebersihan diri agar kita tetap sehat. Sekarang, sebelum mulai ibadah, mari kita siapkan hati. Selamat beribadah bersama keluarga terkasih. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah. Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas jelas. Musim yang panas, penghujan tuayan, surya rembulan di langit cerah. Bersama Allah memuji, bersaksi akan setiamu yang tak bertelang. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan,
Bapak, Ibu, saudara-saudara, serta semua anak-anak sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pertolongan kita dalam ibadah ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Nas pembimbing untuk ibadah pada minggu pagi ini terambil dari Yosua pasal 3 ayat 9 dan 10. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, "Datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu." Lagi kata Yosua, "Dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Hewi, orang Het, orang Feris, orang Girgashi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu." Demikianlah nas pembimbing kita. Serta Tuhanku pada jalan terang, sandar pada tangan yang kekal, dan bertambahlah hatiku senang, sandar pada tangan yang kekal. Sandar, sandar, sandar pada tangan yang kekal. Sandar, sandar, sandar pada tangan yang kekal. Tidak ku takut, tidak ku bimbang, sandar pada tangan yang kekal. Hatiku senang, Yesuslah teman, sandar pada tangan yang kekal. Sandar, sandar, sandar pada tangan yang kekal. Sandar, sandar, sandar pada tangan yang kekal. Pembacaan Mazmur kita hari ini terambil dari Mazmur 33 ayat 1 sampai 5. Puji-pujian kepada Allah Israel. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru. Petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan.
Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk perlindungan serta pemeliharaan Tuhan bagi kita. Kami mengucap syukur atas kasih dan anugerah Tuhan bagi kita sepanjang minggu ini. Bapa kami yang ada di surga, kami datang bersimpuh di hadapan Tuhan, mengakui bahwa kami banyak kesalahan, pelanggaran, serta dosa terhadap sesama kami. Terlebih kami sering mendukakan hati Tuhan karena perilaku kami, tutur kata kami, bahkan perbuatan kami yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan, setiap kesalahan, pelanggaran, dan dosa-dosa kami. Layakkanlah ya Bapa, kami datang ke hadirat-Mu, karena Tuhan telah mengampuni segala kesalahan dan pelanggaran kami, serta menghapuskan setiap dosa-dosa kami. Terima kasih ya Bapa atas pengampunan dan penghapusan dosa-dosa kami. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang. Jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Percobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu,
sayapmu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan, ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan, ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Jemaat kekasih Kristus, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa kami di surga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami beribadah di rumah kami masing-masing, tetapi kami percaya bahwa kami sedang berada di hadapan tahta kasih karunia Allah. Dan karena itu ya Bapa kami di surga, kami mengharapkan Engkau berbicara kepada kami masing-masing. Biarlah melalui firman-Mu yang akan kami baca dan kami renungkan, kami dapat memahami kebenaran firman Tuhan ini, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena itu mari Roh Kudus arahkan seluruh hati dan pikiran kami kepada firman yang akan kami baca dan kami renungkan itu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk menikmati akan kebenaran firman Tuhan. Amin. Yosua 3 ayat 1-17 menyeberangi sungai Yordan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu, Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian
dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, "Pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau." Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu. Demikian, setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, "Datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu." Lagi kata Yosua, "Dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu." Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan, jauh sekali, di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan, sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya." Haleluya. Salam, selamat pagi semua warga jemaat Gereja Kristus Kebayoran Lama yang saya kasihi. Kita bersyukur bahwa dalam pemeliharaan Tuhan kita dapat kembali beribadah bersama secara virtual ini. Doa dan harapan kita semua, kiranya pada bulan Desember kita sudah dapat beribadah kembali sebagaimana biasanya. Bapak, Ibu, serta anak-anak dan saudara-saudari jemaat Tuhan yang saya kasihi. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Yosua pasal 3 ayat 1 sampai 17 dengan tema kesetiaan Allah dan ketaatan umat.
Bapak, Ibu, serta anak-anak dan saudara-saudari jemaat Tuhan yang saya kasihi. Kita semua mungkin pernah menonton film superhero seperti Superman, Spider-Man, Transformers, atau Avatar. Dalam film-film ini, mereka memiliki tokoh-tokoh dengan kekuatan super untuk mengalahkan kejahatan. Namun, semua itu adalah ilusi atau fiksi yang membuat penonton berkhayal bahwa dialah tokoh superhero-nya. Sangat berbeda dengan catatan sejarah yang ditulis dalam kitab Yosua yang kita renungkan saat ini. Superhero buat bangsa Israel adalah Tuhan Allah sendiri. Tuhan Allah telah memimpin mereka selama 40 tahun dalam perjalanan kembali ke Kanaan. Mereka harus menghadapi bangsa-bangsa yang kuat dan perkasa, sebagaimana yang pernah dilaporkan oleh mata-mata yang dikirim Musa, satu generasi yang silam. Dan salah satu dari mata-mata itu adalah Yosua sendiri. Dan dalam laporan itu, Bapak Ibu sekalian, 10 orang memberikan kesaksian bahwa mereka seperti belalang menghadapi raksasa. Kita dapat membaca dalam Bilangan pasal 13 ayat 28, kemudian ayat 31 sampai 33. Mereka itu adalah orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus. Wajar kalau Israel merasa takut, sama seperti orang tua mereka pada masa yang lalu. Bapak Ibu sekalian jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Yosua mengingatkan Israel bahwa Allah yang akan berperang bagi mereka dan akan melakukan perbuatan ajaib di antara mereka. Namun sebelumnya mereka harus menguduskan diri, lalu mengikuti petunjuk Tuhan dengan seksama. Mereka harus menempatkan tabut perjanjian di depan mereka dan melangkah maju. Saat tiba di tepi sungai Yordan, imam terpilih yang memikul tabut perjanjian harus terus melangkah menyeberangi sungai Yordan. Fokus Israel harus pada Tuhan yang menuntun mereka melalui tabut perjanjian itu, bukan pada bangsa-bangsa kuat dan menakutkan itu. Bapak Ibu sekalian jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Seluruh bangsa itu takjub akan kebesaran Tuhan. Karena ketika kaki imam menginjak air sungai Yordan, sungai itu tersibak membentuk bendungan tanpa tembok di kedua sisinya. Dan di tengah-tengahnya kering, sehingga mereka bisa melaluinya. Siapakah yang menahan air itu, sehingga membentuk bendungan yang besar? Tentu tangan Tuhan yang maha dahsyat yang tidak terlihat oleh mata, tetapi dapat dilihat oleh mata iman. Tuhan, dialah yang menjadi pemimpin mereka dan membawa mereka keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Dan saat ini mereka siap untuk menyeberang sungai Yordan. Dan Tuhan bertindak dengan cara yang ajaib, sehingga akhirnya Israel dapat tiba di Kanaan, menyeberangi sungai Yordan itu. Kisah mengenai penyeberangan sungai Yordan dan masuknya Israel ke tanah Kanaan ini agak mirip dengan kisah mengenai keluarnya Israel dari tanah Mesir dan ketika mereka hendak menyeberang Laut Tiberau. Tuhan menghentikan arus sungai Yordan seperti yang kita baca dalam Yosua pasal 3 ayat 7 sampai 4 ayat 18. Sama seperti Tuhan mengeringkan Laut Tiberau yang kita dapat baca dalam Keluaran 14 ayat 5 sampai 31. Tabut perjanjian merintis jalan bagi umat. Yosua pasal 3 ayat 6 sampai 17, juga Yosua pasal 4 ayat 4 sampai 11. Sama seperti tiang awan atau tiang api mendahului umat di Laut Tiberau. Dalam penyeberangan sungai Yordan, Yosua berperan sama seperti Musa dalam
penyeberangan Laut Tiberau tersebut. Peristiwa mujizat Sungai Yordan terbelah pasti mengingatkan sebagian umat Israel akan karya Allah pada masa lampau, yaitu ketika Tuhan membelah Laut Tiberau. Sesuai dengan janjinya kepada Yosua dan umat Israel, saat mereka melangkah dengan iman menapak masuk tanah perjanjian, Tuhan bertindak secara ajaib dan mereka pun tibalah di Kanaan. Tindakan iman Israel ini bukan tanpa dasar. Allah sendiri memberi perintah. Seperti yang kita baca dalam Yosua pasal 3 ayat 3 dan 4. Sehingga walaupun sepertinya isi perintah itu adalah sesuatu yang tidak masuk di akal manusia, sebagai orang percaya mereka harus berani merespon dengan taat. Tindakan iman Israel ini juga menunjukkan kepekaan mereka akan perubahan kepemimpinan Tuhan dari petunjuk jelas lewat tiang awan dan tiang api menjadi bersandar pada firman Tuhan dengan mengikuti pergerakan tabut perjanjian tersebut. Pada saat yang sama, mereka harus menjaga jarak antara pasukan Israel dengan tabut itu. Hal itu menunjukkan sikap hormat terhadap Tuhan yang dipelihara dengan baik. Bapak, Ibu, serta anak-anak dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Pertanyaan untuk kita umat Tuhan pada masa kini adalah, masihkah Allah bertindak menggenapkan rencananya dengan cara yang luar biasa itu? Jawabnya, iya. Akan tetapi, pada saat yang sama kita mengetahui bahwa Allah juga bertindak lewat cara-cara berbeda, lewat usaha keras dan pikiran rasional hamba-hambanya. Bolehkah kita mengklaim mujizat Allah untuk menggenapi rencananya dalam hidup kita? Tentu saja boleh. Namun, kita harus selalu menguji apakah dorongan permohonan kita akan mujizat selaras dengan kehendaknya yang dinyatakan dalam firman-Nya. Misalnya, jangan sampai kita mengklaim mujizat pertobatan dari Allah dengan cara mengawini pasangan yang tidak seiman dengan dalih penginjilan. Lebih celaka lagi kalau kita meminta berkat-Nya atas usaha yang tidak kudus, seperti melakukan korupsi demi menghasilkan uang untuk mendukung pembangunan gedung gereja. Langkah iman tidak selalu ditandai dengan mujizat, melainkan dengan pemahaman dan penghayatan penuh akan setiap firman yang Allah nyatakan dalam Alkitab. Adakah kemahakuasaan Allah masih nyata bagi kita? Jawabnya ya, pasti. Namun untuk dapat melihat kuasa-Nya bekerja dalam hidup kita, kita harus hidup kudus dan berfokus bukan pada hal-hal yang menakutkan dan menciutkan nyali, melainkan pada Tuhan Yesus saja. Orang Israel datang ke Yordan dengan iman, setelah diberitahu bahwa mereka harus melewatinya. Di jalan tugas, marilah kita melangkah sejauh yang kita bisa dan bergantung tetap kepada Tuhan. Bapak, Ibu, serta anak-anak dan saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Tuhan Yesus lebih dari superhero bagi kita manusia. Ini bukan fiksi atau ilusi, melainkan kenyataan dalam sejarah. Dia mengubah air menjadi anggur manis. Dia dapat berjalan di atas air. Dia dapat menghentikan angin ribut dan gelombang di danau. Dia mentahirkan orang kusta. Dia menyembuhkan orang sakit. Dia memelekan mata orang buta. Dia membangkitkan orang mati. Dia menebus manusia dari dosa. Dia mati dan dikuburkan. Dia bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dia telah menang atas dosa dan maut. Dia naik ke surga. Dia akan datang kembali.
dan masih banyak hal lain lagi yang diperbuatnya. Jadi Bapak Ibu sekalian jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita melebihi superhero-superhero manapun. Sebab hanya Dia yang sanggup melepaskan manusia dari dosa dan maut dan membawa manusia sampai ke surga rumah Bapa yang kekal. Bapak Ibu sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dan Roh Kudus adalah tiang awan dan tiang api bagi kita. Roh Kudus menolong kita dikala kita tidak berdaya. Roh Kudus menghibur kita dikala susah atau dikala duka. Roh Kudus membawa kita ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus membawa seseorang lahir baru dengan percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Roh Kudus tinggal di dalam hati setiap orang percaya. Roh Kudus memanggil dan melengkapi setiap saksi Yesus Kristus untuk pekerjaannya yang besar itu. Roh Kudus menyertai setiap langkah kehidupan kita orang-orang percaya, tiap-tiap saat. Jadi, kita harus berjalan menurut aturan firman Allah dan arahan tuntunan dan bimbingan Roh Kudus. Bapak Ibu sekalian jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, Roh Kudus bukanlah sesuatu yang samar-samar atau bayangan halus maupun suatu kekuatan tanpa pribadi. Roh Kudus adalah suatu pribadi yang sama dari segi apapun dengan Bapa dan Anak. Dia adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Oleh karena itu, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita harus taat berjalan menurut aturan firman Tuhan dan arahan Roh Kudus dalam segala hal. Agar damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal manusia itu memenuhi hati dan pikiran kita seperti atas Israel milik Allah. Rasul Paulus menulis dalam 1 Korintus 1 ayat 9 demikian. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Tuhan Allah yang membawa kita ke dalam persekutuan, dalam hubungan yang dekat dan mesra dengan Kristus, ke dalam persekutuan yang manis dan akrab dengan Kristus, adalah setia. Kita dapat mempercayakan semua kepribadian kita kepada Dia. Orang-orang yang mengikut panggilannya tidak akan pernah dikecewakan dalam pengharapan mereka di dalam Dia. Jika kita membuktikan diri kita setia kepada Allah, kita tidak akan pernah mendapati Ia tidak setia kepada kita. Ia tidak akan menjauhkan kasih setianya kepada kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Dia setia dengan ancaman-ancamannya. Setia dengan janji-janjinya. Tidak ada satupun ancaman maupun janjinya yang akan gagal. Tidak sedikit pun, setitik atau senokta pun dari antaranya. Jika kita setia kepada Kristus, Dia pasti akan setia kepada kita. Jika kita bersalah kepada Dia, Dia akan setia kepada ancaman-ancamannya. Dia tidak dapat menyangkal dirinya, tidak dapat mundur dari firman manapun yang telah diucapkannya. Karena Dia adalah ya dan amin, saksi yang setia. Karena itu Bapak Ibu sekalian jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita setia mengiring Tuhan dalam segala situasi dan kondisi yang kita hadapi, susah maupun senang, suka maupun duka, kita tetap setia mengiring Tuhan sampai akhir hidup kita masing-masing. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang dapat kita renungkan pada hari Minggu pagi ini. Tuhan Yesus memberkati jemaat sekalian. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu bahwa Tuhan Yesus adalah superhero kami yang telah menyelamatkan kami dari dosa dan maut.
Kami juga bersyukur karena firman-Mu dan Roh Kudus adalah tiang awan dan tiang api bagi kami yang terus menuntun dan mengarahkan kami dalam perjalanan hidup kami dalam dunia ini. Karena itu kami mohon kepadamu ya Bapa, agar Roh Kudus terus membimbing kami untuk berjalan menurut aturan firman-Mu dan mengikuti tuntunan-Mu, karena sesungguhnya kami tidak mampu berjalan tanpa Engkau. Inilah syukur dan doa kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri bersama orang percaya di segala abad dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, marilah kita bersatu di dalam doa. Segala puji, hormat, dan syukur ya Allah, untuk berkat puji-pujian, berkat firman Tuhan, dan berkat persekutuan keluarga yang Tuhan karuniakan dalam ibadah kami ini. Kami pun bersyukur ya Allah, bulan Oktober karunia-Mu sudah kami nikmati dengan baik. Kami pun percaya bahwa dalam bulan November karunia-Mu ini, kami akan menikmati perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, dan berkat-Mu untuk kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa ya Allah, berkatilah negara kami agar kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, tenaga medis, dan semua pihak terkait dari pusat sampai ke daerah-daerah dapat segera menghentikan penularan COVID-19. Ya Allah, berkatilah kerinduan kami dan kerinduan saudara-saudara kami yang positif COVID-19 dapat mengalami kesembuhan. Ya Tuhan, kami pun mohon hikmat dan berkat-Mu bagi pemerintah kami dalam menangani, dalam menyelesaikan dengan baik dan lancar semua kasus, semua masalah, khususnya yang ada di Papua. Ya Allah, berkatilah semua hamba-Mu yang melayani di berbagai belahan dunia ini. Khususnya bagi hamba-Mu Pak Rocky dan Ibu Novi di Timor Leste, dan kerinduan hamba-Mu Ibu Yani dan suami untuk kembali melayani di Thailand. Kami pun memohon ya Allah, kiranya jemaat-Mu Gereja Kristus Kebayoran Lama terlindung dari penularan COVID-19 serta menikmati berkat-Mu yang cukup untuk hidup kami sehari-hari. Berkatilah saudara-saudara kami yang berjuang mengatasi kebutuhan hidup melalui berbagai jenis usaha produktif mereka.
Kami pun bersyukur dan berdoa bagi saudara-saudara kami yang masih mendapat kesempatan bekerja di berbagai bidang. Kiranya mereka mensyukuri dan dapat melakukan pekerjaan mereka masing-masing dengan penuh tanggung jawab. Karuniakan pemulihan kesehatan ya Tuhan, bahkan kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang sakit, dimanapun mereka dirawat. Demikian pun kami memohon, karuniakanlah perlindungan dan berkat-Mu kepada jemaat lansia, khususnya dalam masa pandemi COVID-19 ini. Kami mohon berkat-Mu ya Tuhan, bagi pemuda-pemudi dan remaja kami dalam kesibukan mereka sehari-hari, khususnya dalam bidang pendidikan yang masih dilakukan secara online. Juga mohon berkat-Mu bagi anak cucu kami yang masih sekolah secara online, biarlah mereka tetap punya semangat dan gairah belajar yang baik. Mohon berkat-Mu ya Allah bagi anak-anak sekolah minggu, pemuda, remaja, dan semua bagian, agar mereka bergairah dalam beribadah, dalam bersekutu, meskipun masih dilaksanakan secara online. Berkati juga ya Allah para pelayan Tuhan dan tim yang bertugas dalam ibadah dan dalam persekutuan mereka masing-masing. Akhirnya kami pun mohon berkat-Mu ya Allah bagi para hamba Tuhan, majelis, tim ibadah, dan para aktivis yang dengan setia mempersiapkan setiap rancangan ibadah, khususnya secara online di waktu-waktu mendatang. Inilah doa kami ya Allah yang kami naikkan di dalam Tuhan Yesus, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, dengarkanlah firman Tuhan yang diambil dari Ibrani 13 ayat 15 demikian. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik.
hadapan tahta-Mu. Yesus, ku terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesus, ku terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Kami atas nama majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang telah melayani pada hari ini, yaitu Pendeta Diogenes Takalapeta MDiv yang telah menyampaikan firman Tuhan, penatua yang telah ambil bagian, pemusik oleh Bapak Iwan Budiman, PPJ oleh Saudari Risa dan Saudari Jonathan, pembacaan Alkitab oleh Saudari Yona, Bapak Karjuli beserta Ibu, multimedia oleh tim ibadah online. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu beserta saudara-saudari sekalian. Selamat hari ulang tahun, panjang umur dan sehat selalu. Itulah doa dari kami, majelis dan jemaat, kepada saudara-saudariku yang berulang tahun pada minggu ini, 26 Oktober sampai 1 November 2020, yaitu Ibu Tri Lestari, Saudari Yolanda Kristi, Saudari Elsa Octavia Sega, Ibu Tan Liam Nio,
Bapak Erianto, Saudari Okaria Ensevanya, Ibu Elsa, Bapak Yunus Kurniawan, demikian juga Ibu Elniawati Tasman. Marilah kita dengarkan pesan ulang tahun yang terambil dari Roma 12 ayat 21 berbunyi demikian. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya menjemput semua jemaat berdiri. Jemaat sekalian, pulanglah dengan sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Kami pulang dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Arahkanlah hatimu senantiasa kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami senantiasa kepada Tuhan Gembala kami yang baik. Jadilah saksi Tuhan yang setia. Kami siap menjadi saksi-saksinya yang setia. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Oh, betapa senang hidup dalam terang, beserta Tuhan di jalannya. Jika mau mendengar serta patuh benar dan tetap berpegang padanya, percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bapak, Ibu, serta semua anak-anak dan saudara-saudari jemaat Tuhan terkasih. Marilah kita kembali ke dalam kegiatan kita masing-masing dengan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin.